Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada apa, Bila? Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz, telah menghadang perjalanan kisah. Apa, Bila? Saya telah mendapatkan informasi keberadaan Korin dari Kasentari. Siapa itu Kasentari, Bila? Kasentari itu adalah ayah dari Datuk Guru. Oh ya, kemarin diceritakan. Benar sekali. Jauh tidak dari sini. Namanya tidak terlalu jauh. Mungkin jika Kisanak menemui Kasentari akan mendapatkan informasi-informasi untuk menanyakan tentang Datuk Guru. Baik, Bila. Yang dimaksud Bilo ini adalah ayah biologis dari Datuk Guru. Benar sekali. Tapi ingat di sana, walaupun dia adalah Korin, tapi dulunya dia adalah makhluk yang sakti, manusia yang sakti. Tetap berhati-hati ya, Bino. Tetap harus berhati-hati. Dan ingat, di sana jangan sampai memancing dia untuk Marah maksudnya. benar sekali. Dan ingat, dengarkan baik-baik kata per kata, kalimat per kalimat, dengarkan baik-baik. Saya pun akan ikut mendengar. Baik, Bila. Ini kita harus berjalan langkahnya kemana, Bila? Berjalanlah ke arah selatan. Baik, Bila. Jika sudah melewati sungai, ambillah ke arah timur sedikit. Baik. Di sana akan merasakan Sambil panggil-panggil terus mungkin Mas Provo. Kasentari. baik. Kita langsung menuju sana saja, Mas. Ya. Sambil pancing-pancing terus aja, Mas, biar kita carinya gampang. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Bila, terima kasih. Baiklah, saya akan ikut dengan kalian. Baik, Bila. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita dapat informasi tentang ayahnya Gurang ya, yang namanya Kasentari. Kita langsung sana saja, Bila. Oke. Ayo. Ya, intinya kita cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Aduh. Gua Pak? Hah? Iya. Bilang buat makhluk lain kok, bukan makhluk lain. Angkat kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan makhluk lain kayak sini kan bro? Angkat. Ibu dia bro? Assalamualaikum. Kasentari. Bener kan namamu? Sungguh begitu sungguh. Kau memalukan diriku. Sepanjang jalan kau menyebutkan dan memanggil nama. Sampai semua makhluk di sekitar sini menganggap seperti saya adalah makhluk yang bermasalah. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya kepada apakah tahu yang bernama? Kau datang dan tiba-tiba bertanya, kau ini siapa? Sebelumnya saya pernah. Saya Provo. Ini adalah teman-teman saya. Maaf bila sebelumnya saya telah salah. Saya belum memperkenalkan diri. Salah. Maaf. Saya mau bertanya apakah diperbolehkan? Awas saja jika kau bertanya hal yang tidak penting. Baiklah. Mungkin ini pertanyaan ini tentang seseorang atau seorang makhluk. Sebelumnya, kau mengetahui atau mengenalku dari siapa? Saya mengetahui namamu dari sahabat saya.
Karena saya sedang Siapa-siapa? Tak perlu kau tahu. Apa tujuannya kau menyembunyikannya? Kau tidak akan menang dengan saya. Sebutkan saja namanya. Namanya Bilo. Apa bangunannya? Maka dari itu. Lantas kenapa kau menutupinya? Apakah kau ada niat buruk denganku? Tidak, saya tidak ada niat buruk terhadapnya. Sebelumnya, apakah kau kenal dengan yang namanya Nyai Guru? Nyai. Untuk apa saya memanggilnya Nyai sedangkan dia adalah putriku? Baik. Memang benar dia putrimu. Jadi seperti ini, Kak. Sebelum ini, saya dan teman-teman saya sedang berhadapan dengan putrimu. Dan putrimu sedang melakukan kesesatan. Dan putrimu menghasut manusia dan merubah manusia menjadi suatu makhluk yang berwarna hitam. Dan kedatanganmu ke sini hanya untuk menyalahkanku. Tidak, saya mau bertanya, apakah kau tahu perbuatan putrimu? Betul. Perbuatan seperti itu loh. Sejak dia lahir, saya hanya mengetahui namanya. Dan saya hanya melihat dari kejauhan. Saya tidak pernah berkecimpung dalam kehidupannya. Semua adalah hak dia untuk melakukan apa saja. Berarti benar apa yang saya dengar dari sahabat saya, bahwasanya kau seorang ayah yang menelantarkan seorang anak dan istrinya. Betul. Bukan begitu. Maksudmu kau menghinaku karena saya melakukan itu? Setidaknya seperti ini. Jika kau benar-benar ayah yang baik, kau tidak akan menyelamatkan istri dan anak. Jika kau bermasalah dengan putriku, lantas apa hubungannya denganku? Di sini Apa kesalahan seolah-olah kau menghakimiku? bukan begitu. Di sini putrimu itu dendam kepada manusia. Dan sedangkan kau selama hidup, kau menelantarkan anakmu. Dan putrimu menganggap setiap manusia itu sama sifatnya dengan dirimu. Jika dia dendam denganku, begitu maksudmu? Nah, Kenapa dia tidak membalaskan kepadaku? kalau masa itu saya tidak tahu. Akan tetapi, putrimu itu menyimpan rasa dendam yang begitu besar. Tuh lanjenengan sebagai ayah, masa membiarkan putrinya berbuat seperti itu, berbuat tidak baik, dibiarkan. Lanjenengan kan seorang ayahnya. Betul. Walaupun Selama semasa hidupku, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk menghalangi kebahagiaanku. Begitu juga dengan nasib putriku. Saya tidak akan membiarkan diri saya, walaupun saya adalah ayah, untuk menghalangi kebahagiaan. Apapun jenis kebahagiaan yang dia mau, itu adalah hak murni dari saya. Tidak peduli. Duh, tapi kan tugas seorang ayah kan mendidik. bener kok. Di ajaran saya sendiri, Itu ajaranmu. Tak perlu kau memaksakan untuk saya mengetahui ajaran. Tuhan mengajarkan agar manusia yang hidup di dunia itu saling mengasihi dan menyayangi. Betul. Tuh. Apa kau tidak takut tentang dosa? Dosa bener gue. Dosa. Mengasab gue. Dosa. Kau berbicara dosa kepadaku. Saya mendengar perkataanmu itu ribuan kali dari makhluk selain dirimu. Tuhan. Bahkan sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa membuktikan Tuhan mana yang harus saya sembah. Sampai saat ini. Tuhan mana? Tuhan hanya satu kok. Ya, saya percaya dengan kehendak Tuhan. Saya percaya dengan kuasa Tuhan. Tetapi sampai detik ini, tidak ada satu makhluk pun yang bisa meyakinkan saya Tuhan mana yang harus saya sembah. Dan begitu, harusnya kau mengerti. Jika memang kalian menganggap saya buruk, saya ini adalah makhluk yang kecil dan kejam.
makhluk yang tidak sepatasnya ada di bumi ini. Lantas bagaimana dengan kehendak Tuhan? Saya yakin dan saya percaya, jika Tuhan mau, walaupun saya tidak kenal Tuhan siapa itu, kalau Tuhan mau, Dia hanya perlu mengucapkan satu kata untuk mengubah diri saya menjadi makhluk yang baik dan taat tunduk kepadanya. Akan tetapi Tuhan tidak berkehendak demikian. Tuhan menghendaki saya menjadi makhluk yang buruk, makhluk yang menikmati hidup. Itu pendapatmu. Itu pendapatku dan itu saya yakin. Saya tidak sedikit pun meragukan kuasa, tidak meragukan lagi kehendak Tuhan. Lantas kalau bukan kehendak Tuhan, kenapa saya masih seperti ini? Baik. Pikirkan saja. Itu akan menyulitkan hidupmu. Mungkin itu benar yang dikatakan. Akan tetapi dalam beberapa ajaran yang Tuhan turun, Tuhan itu memberikan petunjuk. Jika Tuhan sudah memberikan petunjuk, maka Tuhan mengajarkan kebaikan. Dan bisa saja kau ini berubah baik jika kau benar-benar ingin berubah. Kau ini menyesatkan sendiri atau kau ini malah Bersembunyi di balik kata kehendak gitu loh. bukan seperti itu deh. Jadi seperti ini, kau ini tersesat atau menyesatkan dirimu sendiri. Dan sedangkan Tuhan telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk agar manusia itu berbuat baik. Bukan Lantas bagaimana dari kehendak Tuhan? Mengapa Dia membiarkan saya menjadi makhluk seperti ini, sedangkan Dia mampu mengubah saya menjadi makhluk yang baik, yang tunduk taat kepadanya hanya dengan hitungan detik. Alasannya kenapa? Alasannya karena Tuhan ini benar-benar memilih makhluknya yang pantas untuk bersanding dengan Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan suatu petunjuk agar manusia itu tetap di jalan yang benar. Betul. Intinya kembali ke kehendak Gusti Allah. Kehendak Gusti Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Dan di setiap agama manapun Tuhan telah memberikan petunjuk. Betul. Seperti itu. Berarti kau di sini, kau itu bukan tersesat, tapi kau malah menyesatkan dirimu sendiri. Membolak-balikan kata kehendak agar jenengan itu Dan dia bersembunyi di Kenapa Tuhan menakdirkan saya tidak gemuk? Kenapa Tuhan menakdirkan saya? Oh, saya tidak kaya. Tapi bukan seperti itu yang saya maksud. Kita hidup di dunia ini tujuannya yang satu. Kita itu harus menyembah Tuhan dan kita berbuat baik sesuai dengan tuntutan yang sudah Tuhan ajarkan. adanya kami ke sini ya kehendak. Akan tetapi yang saya pertanyaan, anakmu melakukan hal seperti itu, kamu membiarkan? Bukan sesat loh. Sesat lah, seorang ayah itu harusnya mendidik, Sudah menegur lah. tegur, dosa nang Saya mau aja. pertanyakan padamu, kau tahu tidak kelemahan anakmu itu? Sekalipun saya tahu, saya tidak akan menjawab. Apa kau tak takut dengan siksa neraka jika anakmu berbuat seperti itu? Walaupun aku tahu kau adalah jin foreign dan jasadmu yang asli telah dikubur dan ruhnya sekarang ada di alam barzah. siksa kubur pun ada ya. Kita tidak perlu membicarakan hal yang belum kita ketahui. Alam ini, alam itu, alam sana, alam situ. Kita pikirkan saja hari ini dan masa ini. Kita ini hidup di mana? Di dunia. Bukankah dunia ini diciptakan untuk dinikmati?
Saya pikir rugi bagi kita jika harus melakukan penderitaan, merasakan penderitaan berulang-ulang di dunia yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kita bisa menggali banyak sekali kenikmatan, kebahagiaan yang sudah jelas di depan mata dan bisa kita rasakan sekarang juga. Kau hanya takut dengan sebuah ancaman siksa, ancaman hukuman di masa yang akan datang, di masa yang belum tahu itu akan terjadi atau tidak. Bahkan mungkin saja nikmat yang ada di dunia ini dan siksa yang akan kau temui nanti itu jauh lebih unggul nikmatnya. Kau bisa berbicara seperti itu karena kau tidak merasa. Dan sedangkan jasad atau ruh asli darimu itu sekarang sedang disiksa. Apa kau tahu? Dan Tapi dari gambaran, Saya pastikan jika kau bandingkan siksa dengan nikmat di dunia, banyaklah nikmatnya. ya saya tahu kau adalah kolim. Kau tidak merasakan siksa untuk saat ini. Dan sedangkan ruh yang sekarang telah kembali ke pangkuannya. Otomatis dengan sikapmu seperti dengan gambaranmu, otomatis di sana dia tersiksa. betul. Masa kita hidup di dunia masih mencari dunia? Sama saja kita hidup di sungai mencari sungai. Kuburannya, lihat, menyaksikan. Untuk menggali saya bisa, tapi untuk apa? Apa bisa menyaksikannya? Dia tersiksa. Saya tidak bisa melihat dia di sisi atau tidak. Akan tetapi dalam tuntunan atau ajaran dari apa yang aku anut sudah diterangkan bahwa jika manusia berbuat buruk, maka ketika kembali kepadanya masuk ke liang lahat, maka akan disiksa. Namanya siksa kubur. Apa kau yakin siksanya sangat pedih dibandingkan nikmat yang ada di dunia ini? Tidak bisa. Kau tidak bisa memastikan itu sebelum kau merasakannya. Daripada kau rugi di dunia dan kau rugi siksaan nanti, lebih baik kau menang untung di dunia. Kau mendapatkan siksanya. Daripada sekarang kau tidak mendapatkan nikmat dunia, lantas kau mendapatkan siksa di alam nantinya. Dan begitu lebih baik kita mempersiapkan untuk masa depan. Bukan malah enak-enakan sekarang, tapi nanti di masa depan kita susah. Tulpo. Dan kau menganggap apa yang saya lakukan ini adalah tersesat atau menyesatkan diri. Seperti yang kau katakan. Kau menyesatkan dirimu loh. Kamu itu diberi akal, diberi kecerdasan lebih loh. Kalian jangan mengutus saya. Jangan menghakimi saya. Saya adalah makhluk yang tersesat sehingga bisa dikatakan makhluk yang hina. Saya tidak mengatakan kamu. Dia mengucapkan dan kau mengatakan itu berulang kali. Saya mengatakan kamu menyesatkan dirimu sendiri. Dan kau menganggap karena kesesatan itu saya adalah makhluk yang hina. Bukan. Siapa yang bilang Dengarkan baik-baik. Akan tetapi perilakumu dan ucapanmu itu menggambarkan kau telah tersesat. Pikirkan baik-baik. Tersesat, kesesatan, menyesatkan atau apapun itu adalah salah satu bentuk anugerah di dunia ini. Kesesatan, penyesatan, tersesat atau apapun itu jenisnya adalah bentuk anugerah. Itu jika kau berpikir. Karena kau tidak tahu setelah makhluk itu tersesat, makhluk itu akan menemui hal-hal baru dalam kesesatan itu. Hal-hal yang tidak pernah kau temui sebelumnya. Yang bisa jadi setelah dia keluar dari kesesatan itu, dia akan menjadi makhluk yang lebih baik daripada makhluk yang mengucapkan dan mengatakan bahwa dirinya adalah sesat. Baiklah, memang ucapanmu benar. Akan tetapi hal yang diawali dengan tidak baik itu berujung tidak baik. Tapi hal yang awalnya baik pasti hasilnya akan baik. Kau berkata seperti itu seolah-olah kau sudah menemui kebahagiaan atau anugerah dalam kesesatan. Apa kau sudah menemuinya? Anugerah dalam kesesatan itu adalah nikmat. Tidak. Itu jelas yang saya rasakan. Tidak. Buktinya kau sekarang hidup. Kau bergelantungan saja. Kau tidak ada tujuan. Dan sedangkan Tuhan yang memberikan kau hidup, itu adalah Tuhan memberikan anugerah.
dalam bentuk kesesatan saya. Masya Allah. Nah itu hanya pembela. Kau tersesat kan bisa bertanya, sedangkan kau itu tidak ingin mendengarkan. Ya percuma saja kita berdebat dengan makhluk ini. Yang jelas saya mau tanya, apa kelemahan dari anaknya? Saya katakan jikapun saya tahu, saya tidak akan membiarkanmu mengetahuinya. Sudahlah, sekarang Percuma lah apa? mungkin percuma. Justru saya ingin mengingatkan kepadamu. Jika kau mau berhadapan dengan putri saya, pikir kedua kalinya. Saya tidak akan ikut campur dengan urusanmu dengannya. Akan tetapi saya ingatkan, dia adalah hasil perkawinan dua makhluk yang memiliki ilmu. Saya dengan ibunya. Saya berilmu tinggi. Bisa kau bayangkan jika dua ilmu bersatu menjadi satu. Apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Setiap kekuatan pasti ada kelemahan ya. Nantinya saya yakin, jika saya berusaha pasti ada pertolongan dari Tuhan kami. Tuhan lagi dan lagi. Tidak ada penjelasan yang masuk akal dalam pikiranku tentang alasan Tuhan ada, kenapa ada, dan untuk apa ada. Percuma aku berbicara dengan panjang lebar. Apa lagi belum pakai? Ya, teman. Saya gambarkan ilmu ini adalah ilmu dari Putri Kukura. Jika kau sanggup mengangkatnya, maka sama saja kau bisa mengalahkannya. Tapi jika kau mengangkatnya tidak lebih tinggi dari kepalanya, maka berat itulah yang harus kau hadapi. Setidaknya hanya untuk seimbang, tidak untuk mengalahkannya. Pikirkan kembali jalan. Mama. Jadi makhluk ini Loh, ini dicoba? Wah, ngapa sih kok? Ngapa sih? Percuma intinya ngabur lah. intinya percuma, Bo. Dia selalu muter. Dan tidak mau memberitahu. Dia ayah macam apa sih itu? Dia itu kayak bersembunyi di balik kata anugerah loh. Selalu menggunakan kata Kehendak. Kayak kehendak. Kehendak. Pembelaannya dia saya doang. sendiri seperti ini menguliknya ini mau memasukkan mana agar dia itu sadar, tapi dengan perkataan dia ini dia itu sudah menyesatkan Sudah. dirinya sendiri. Dari prinsipnya dia selalu Dia juga sudah mengetahuinya ya Bu ya. Sebenarnya loh. Ya mungkin informasi ini kita belum dapatkan, nanti kita sampaikan ke masyarakat. betul. Waktu itu nanti kita sampaikan ke masyarakat. Paling tidak kita dapat informasi dari Bilo kan siapa tadi namanya ya? Kita lihat Mas Entari. videonya itu. Kasutari. Iya Kak. Mending sampai ke Mas Kanang paling tidak ada petunjuk itu. Mungkin beberapa bisa kita Ya, tutup Bu. Sudah teman-teman, mungkin sekian dari kami ya. Nanti kita langsung lanjut ke tempat Mas Danang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.